Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Hani Humaidah. Bapak Ibu peserta pelatihan teknis mitigasi bencana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang saya banggakan. Izinkan saya untuk berbagi materi pelatihan tentang proses erupsi gunung api dan mitigasinya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun demikian, Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai kejadian bencana alam yang sangat tinggi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari suatu negara yang terdapat di Ring of Fire, yaitu negara yang ada di zona subduksi atau tumbukan lempeng. Akibat dari tumbukan lempeng itulah Indonesia juga merupakan suatu negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Bagaimana proses gunung api terbentuk dan mitigasinya seperti apa? Saya sajikan dalam materi kali ini dengan cakupan sebagai berikut. Ya. Bagian pertama, di sini kita akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bencana dan mitigasi serta situasi kebencanaan di Indonesia. Kemudian kita fokus pada satu kebencanaan, yaitu bencana gunung api, dan kita awali dengan pembahasan tentang proses pembentukan gunung api itu seperti apa. Terbentuknya gunung api dapat dijelaskan berdasarkan teori lempeng, di mana gunung api ini terbentuk karena adanya tumbukan lempeng dan juga karena adanya regangan lempeng antara yang satu dengan lempeng yang lain. Pergerakan ini dapat membentuk suatu celah pada permukaan bumi yang menjadi keluarnya magma. Nah, magma yang keluar inilah yang membentuk suatu gunung api. Dan proses keluarnya magma ke permukaan ini disebut satu erupsi. Suatu gunung api yang mengalami erupsi dapat menimbulkan berbagai bahaya. Bahaya akibat erupsi gunung api meliputi bahaya primer, sekunder, dan tersier. Bahaya primer ini merupakan bahaya yang secara langsung terjadi pada saat gunung api itu terjadi erupsi, seperti awan panas, gas beracun, abu vulkanik, lontaran material, dan aliran lava. Sedangkan bahaya sekunder ini merupakan bahaya yang diakibatkan tidak secara langsung pada saat erupsi itu terjadi. Misalnya lahar, kemudian tsunami, ataupun longsoran gunung api. Dan untuk bahaya tersier ini sebagai contoh itu adalah adanya hilangnya resapan, hutan, ataupun mata air. Dari masing-masing bahaya ini satu persatu kita terangkan di dalam materi tersebut bagaimana mekanismenya dan kemudian karakternya seperti apa, dan juga kerusakannya sejauh mana dan akibatnya itu seperti apa. Setelah mengetahui bahaya yang terjadi, maka perlu suatu tindakan untuk meminimalisir bahaya tersebut, yaitu yang disebut dengan mitigasi bencana. Pada saat melakukan mitigasi bencana tentunya ada landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mitigasi penanggulangan bencana ini adalah pemantauan aktivitas gunung apinya itu sendiri. Kemudian pembuatan peta kawasan rawan bencana atau peta KRB, dan juga peta perakiraan bahaya. Kemudian kita juga membuat suatu sistem peringatan dini serta pelaksanaan sosialisasi kebencanaan. Ya. Dari berbagai tindakan mitigasi tadi, kegiatan mitigasi, salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana pemantauan gunung api itu dilakukan. Ya. Pemantauan gunung api ini dilakukan dengan berbagai metode. Ya. Salah satunya adalah metode kegempaan atau seismisitas. Ada juga metode deformasi, metode geokimia, serta metode secara visual. Di bagian terakhir materi ini kita akan bahas tentang studi kasus erupsi gunung api dan mitigasinya pada suatu gunung api yang sangat aktif
dan sangat padat penduduknya, yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi mempunyai beberapa tipe erupsi, mulai dari erupsi yang kecil sampai dengan erupsi yang besar. Kemudian mitigasi yang dilakukan itu meliputi dari prabahaya, menjelang, dan pada saat bahaya. Seperti kita ketahui bahwa Gunung Merapi saat ini masih dalam status waspada dan masih terjadi aktivitas di atas normal. Pada kondisi seperti ini, maka dibuatlah suatu skenario bahaya berdasarkan data historis, data pemantauan, kondisi morfologi, serta pemodelan. Kemudian skenario bahaya yang dibuat tadi, hasilnya itu akan digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan rencana kontingensi. Tentunya yang tak kalah penting adalah bagaimana kesiapsiagaan saat menghadapi bencana itu kita siapkan untuk masyarakat yang hidup di kawasan rawan bencana. Bapak Ibu sekalian, demikian pembahasan tentang proses erupsi gunung api dan mitigasinya. Untuk mengetahui lebih detail lagi, silahkan Bapak Ibu untuk membuka modul yang sudah saya sampaikan. Untuk lebih menambah khasanah pengetahuan tentang erupsi gunung api dan mitigasinya, Bapak Ibu bisa mencari informasi atau literasi dari berbagai referensi seperti publikasi, jurnal ilmiah, dan kunjungi web kami dan media sosial kami, yaitu di web dan media sosial BPTKG. Sukses selalu untuk kita semua, salam sehat dan salam tangguh bencana. Teknologi mitigasi untuk keselamatan siap.